saya Stefani. Saya Andi. Di Nongbar PI. Nongkrong bareng Pelita Indonesia. Ngobrol jadi asik. Pak Andi. Kok bisa ketemu di sini lagi kita ya? Sudah berapa lama kita ketemu? Kita udah kayaknya sudah puluhan tahun kita Puluhan ketemu. tahun. Oke, puluhan tahun. Akhirnya kita ketemu lagi di satu layar. Benar sekali. Pastinya kita datang dengan topik yang baru, yang asik dan narasumber yang oke kece. Bener banget. Dan hari ini tuh spesial karena tema kita itu kayaknya ada tentang love gitu ya. Tentang cinta-cinta. Cinta gitu. Yes. Oke, kalau tentang cinta-cinta ini saya paling semangat. Luar biasa. Oke, langsung kita sambut narasumber kita hari ini. Ada Kodion dan Adel. Welcome. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh dong, pastinya. Mulai dari Kak Kodion dulu. Halo, saya Dion. Saya pekerja kantoran. Aduh, pekerja kantoran merendah ini. Ya, bekerjanya di kantor gitu. Oke, Kodion udah menikah, jomblo. Kebetulan sudah menikah. Ya, mohon maaf sudah sold out. Sudah terjual habis. Udah nikah berapa lama ya kok? 6 tahun. 6 tahun. Wah, 6 tahun. Dari 2000. Itu kalau nyicil motor sudah lunas sebenarnya. Ya, biasanya 5 tahun ya. Iya. Betul. Berarti sudah jadi ayah, udah jadi papa? Sudah. Wow. Saya punya anak 1, masih kecil, umurnya 2,5. Congrats. Kamu kapan? Next yuk. jadi kok di sini udah izin belum sama cecenya? Udah. Oh udah. Oh, udah ya. Kan bahaya nih. Nanti pulang-pulang tidur di luar itu. Oke, welcome Kodion. Thank you. Selanjutnya Adel. Hai, perkenalkan saya Adel. Siapa ya? Kamu siapa? Kamu siapa? Cuma seorang mahasiswi magister manajemen. Agak-agak sombong ya. Enggak. Jadi statusnya apa nih? Jomblo? Mau tahu ya? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau banget. Kebetulan pacaran sih. Oh, pacaran. 1, 2. Satu kok. Oh gitu ya. Oke. Jadi pacarannya ini udah berapa lama? Kebetulan masih baru sih. Masih sumber jagung lah. Oh, berapa hari? Enggak berapa hari lah. 3 bulan lah. Oh, sudah merayakan ke 3 bulanan ya. 3 lebih lah kayaknya. Monthly. Pernikahan aja kayaknya. Zaman-zaman sekarang kayak gitu, tiap minggu dirayain gitu. Oh, udah 1 minggu ya sayang gitu kan. Selamat hari Selasa gitu. Oke, jadi selama ini Adel ini pacar yang keberapa sih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu nih ya. Kasih tahu nggak nih? Berapa ya, Ceh? 50 kayaknya. Enggak lah kok. Pasti. Kayaknya yang ke-6 lah, Ceh. Yang ke-6. Dari umur Kok ada unsur bohong gitu ya? Ada benang merah ya. Nikah udah 6 tahun, pacaran udah. Oh iya. Oh iya. Ada kemiripan. cuma 6 sih, Ceh. Ini yang ke-6 kayaknya nih. Ini yang Kayaknya. Kayaknya ya. Ini yang ke-6. Berarti mantannya 5. Iya. Apakah itu termasuk mereka-mereka yang terpikat tapi tak terikat? Namanya HTS. Kalau itu Hubungan tanpa status. kayaknya kalau itu enggak lah, Ceh. Oh, ini yang resmi aja ya. Resmi aja. Oh gitu. Kalau nggak resmi berarti banyak ya, berarti ya. Oh, pasti banyak. Banyak banget syaratnya ini ya. Kan jadi malu. Oke, jadi ini ada 2 pandangan berbeda nih, Benar. Andi. Jadi ada yang dari masih pacaran, terus yang dari kokonya nih udah married, Married. jadi udah melalui semuanya. Terus kita pengen tahu nih, karena di episode kali ini kita bakal tayang waktu Valentine. Benar. Jadi kita pengen ngobrol tentang cinta-cinta, kasih sayang gitu. Iya. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu kalau menurut Kodion definisi cinta itu gimana sih? Cinta ya. Tadi pas dengar kasih sayang sih sebenarnya kalau buat yang udah nikah lebih ke kasih uang. Sayang lagi sekarang ya. Waduh, Ya, Kasih uang kayak sebagai gitu ya. suami tolong diperbanyak kasih uang. Oh iya.
Bukan kasih cinta ya, kasih Iya. uang gitu ya. Oke. Kalau Oke. zaman calon suami ya, tolong ya. Cinta apa ya? Cinta itu perasaan. Ini kalau menurut saya ya, perasaan yang bisa muncul, bisa hilang, bisa ditambah, bisa dikurangin, bisa diusahakan, bisa dibuang gitu. Wow, luar biasa. Bisa muncul, bisa hilang. Jadi kalau misalnya hilang itu, apakah berarti hubungannya tuh berakhir apa gimana ya? Nah itu tergantung ya. Karena kan perasaan sama kayak marah, sama kayak seneng gitu. Bisa ada, bisa nggak ada gitu. Tapi ketika nggak ada, apakah masih mau mempertahankan hubungan? Itu balik kepada keputusan sih sebenarnya dan komitmen ya kalau menurut saya. Jadi tinggal lihat nih konteksnya, apakah sudah menikah atau pacaran baru 6 kali gitu kan. Kalau sudah menikah ada ikatan, kita bersepakat untuk komit dalam pernikahan, walaupun mungkin perasaan cintanya udah nggak ada, mungkin kayak oh ya tapi tetap komitmen deh gitu, karena kan di dalam pernikahan. Kalau yang ini baru nomor 6 pacaran gitu, kayaknya udah nggak srek nih gitu, udahlah mana yang berikutnya, kan bisa gitu ya. Gitu ada antriannya gitu ya. Iya, itu sih kalau menurut saya. Kalau kira-kira cinta yang hilang itu karena apa kalau menurut Koko? Kan balik lagi ke cinta itu perasaan. Jadi di dalam perasaan cinta itu pasti ada lebih dari satu faktor gitu. Ada yang misalnya kita yang merasakan cinta sama orang yang kita cintain gitu kan. Apakah kitanya mau mempertahankan itu, mau nurture itu gitu. Dan juga di sisi lain apakah orang itu juga mengusahakan cintanya kita gitu loh. Jadi kalau itu dua-duanya nggak ada, ya cintanya hilang dong gitu. Kitanya mungkin kayak udahlah gitu, nggak mau memutuskan untuk nggak menyukai lagi, untuk nggak mau merasakan perasaan itu lagi. Yang satu lagi juga kayak saya nggak mau usahain, udah gitu ya, bisa hilang kan cintanya gitu. Tapi kalau misalnya kita usahain, itu bisa kemungkinan buat tumbuh lagi gitu. I believe so. Tergantung keadaan berarti ya. Tergantung, kalau udah di titik itu tergantung usaha sih sebenarnya. Oh gitu ya. Iya dong. Perlu effort yang tinggi ya. Iya. Untuk dapat rasa itu kembali lagi gitu ya. Oke. Kalau menurut Adel, cinta itu bagaimana? Kalau menurut sudut pandang yang belum nikah ya, Kalau dinyanyikan aja gimana? Yang mana nih lagunya? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. menurut Adel tuh ya, cinta tuh kan semua tuh dari hati kita. Kita tuh memilih, menerima, terus memaklumi semua yang ada di diri pasangan kita tanpa kita pandang apapun itu. Apa yang dilakukannya, kita tuh harus kayak wah dia ini kayak gini, berarti kita harus nerima dia, kita harus ngomongin kebaik-baik. Kalau misalnya kita memang cinta sama dia, ya kita ngomongin kalau yang ini nih nggak baik gitu misalnya, jangan di gimana ya sih? Kok balik nanya? Gitu. Berarti intinya cinta itu lebih kalau menurut Adel menerima apa adanya, Iya, seperti kayak itu ya. gitu. Menerima apa adanya. Baru bisa muncul rasa cinta tersebut gitu. Kalau boleh tahu ya. Boleh tahu ya. Kan ini Adelnya udah 6 kali ya pacaran, berarti ini kali ke-6 ya. Itu putusnya itu apakah karena cintanya hilang apa gimana? Seperti kataku Dion, hilang timbul. Mungkin ya kayak apalagi di masa-masa kami yang masih muda ini, laki-laki kan banyaknya memilih gitu, Cek. Nah, perempuan memilih juga kok. Iya gitu, tapi laki-laki ini kok lebih kayak ini lagi bosan gitu, gampang banget gitu beralih gitu. Ya pernah sih kalau diselingkuhin pernah gitu. Oh, berarti ada 6 ini karena Ada salah satunya diselingkuhi, ada salah satunya nggak sanggup LDR, ya macam-macam lah Ceh. Oke, jadi banyak faktor ya sebenarnya kenapa cinta itu bisa hilang, kenapa bisa ini. benar sekali. Kalau Koko sendiri kan sekarang udah married life ya gitu ya. Kira-kira beda nggak cinta sewaktu Koko pacaran? Kalau boleh tahu Koko dulu pacarannya berapa lama? Berapa lama ya? 3 tahun Oh 3 tahun, abis itu married. nikah.
Oh, sama yang Cece ini ya, 3 tahun berarti. Iya. Masa 3 tahun sama orang lain terus bisa jadi. Aduh, udah kelamaan pacaran nih gitu. Ketemu yang berikutnya langsung kawinin aja. Namanya nggak jodoh tuh. Editor tolong diedit yang ini ya. Jadi beda nggak gitu kok cinta sewaktu pacaran dengan cinta waktu udah married? Nah, udah married ini kan juga kalau dalam konteksnya saya tuh ada 2 part ya. Satu sebelum punya anak, sama setelah punya anak gitu ya. Oh, beda gitu. lagi. Beda, sangat beda. Nah, kalau kebetulan untuk saya sebelum menikah, ya kita pacaran itu gimana ya? Pasti ngerasain cinta, deket, seneng dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu masuk ke pernikahan, semuanya tuh ke elevate gitu loh. Semua jadi lebih karena kan sah ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan di dalam pernikahan secara sah dan itu bisa dinikmati karena sah gitu. Kedekatannya berbeda, keintimannya berbeda. Dan apa ya, bisa sayangnya juga bisa semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika kita pacaran pasti kita punya batasan karena kita menghargai dong gitu. Belum tentu dinikahin kan gitu. Nah tapi ketika udah nikah kan udah dinikahin, kita bisa lakukan semua gitu. Kita bisa kasih semua lah ibaratnya. Jadi menikah itu kalau sebelum punya anak kayak pacaran tapi yang versi lebih gitu, yang versi wah gitu, elevated, yang kita lebih bisa nikmatin jauh lebih banyak gitu. Nah setelah punya anak Gimana nih? Penasaran juga nih sebenarnya. Apakah itu semua berubah? Setelah punya anak yang lebih banyak itu adalah tanggung jawab. Oh gitu. Karena apa ya, pernah dengar orang bilang gini, wah lu tuh belum ngerasain berkeluarga kalau belum punya anak gitu. Nah itu benar banget sih gitu, karena anak ini faktor yang kita nggak bisa kontrol, apalagi bayi gitu ya, ketika baru lahir masih kecil, sampai sekarang masih kecil nih, umurnya masih 2,5. Faktor yang nggak bisa dikontrol. Terus tapi juga apa ya, dia tuh berpotensi untuk mendatangkan kegembiraan yang luar biasa, kayak rasa senang yang luar biasa, juga bersamaan bisa mendatangkan rasa cemas yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, parno yang luar biasa. Pokoknya ngeri banget gitu loh, rasanya tuh jadi roller coaster banget ketika punya anak gitu. Satu waktu bisa seneng banget ketika ngelihat dia ketawa misalnya, lagi bisa berjalan segala macam ya, tiba-tiba dia demam, kita stres gitu, atau dia nangis dan kita nggak tahu kenapa. Kalau pacar kita nangis kan kita bisa tanya dong kenapa gitu ya, minimal masih bisa di WA gitu ya. Kalau baby nggak bisa WA kan, nggak bisa kasih tahu kenapa dia nangis. Apanya yang sakit gitu? Iya, akhirnya kita wah gitu, kayak apalagi yang gue belum lakukan gitu. Jadi banyak moments of joy, tapi juga desperation, juga fear, juga anxiety gitu-gitu. Nah itu membawa hubungan suami istri itu jadi ke level yang lain gitu. Tadinya cuma 2 orang dewasa seperti pacaran, tapi yang jauh lebih bisa dinikmati. Sekarang ini ketambahan sesuatu yang kayak, aduh gue pegang apa nggak pegang nih, nggak dipegang begini, dipegang juga begini, apa yang gue bisa lakukan, lu deh, aduh gue juga nggak tahu gitu, ini gimana gitu. Nah itu baru berasa jadi keluarganya di situ, baru berasa kasih yang kita mesti kasih, memberikan kasihnya itu karena keputusan buat pasangan kita tuh malah di situ. Karena ada masa-masa yang mungkin lagi hektik banget, lagi senewan banget, kayaknya nggak layak untuk dikasih karena ini orang kenapa sih gitu, gue juga stres nih gitu, gue juga ngurusin sesuatu, tapi kita memutuskan untuk tetap sayang, memutuskan untuk at the end of the day reconcile lagi, yang gitu-gitu loh. Berarti lebih challenging ya? Pasti. Itu apakah setelah punya anak itu kayak cintanya terbagi, apa justru multiple, apa gimana? Nah itu harus jadi keputusan sih, karena anak ini sangat berpotensi untuk merebut cintanya orang tua gitu. Pasti kayak aduh ini anak gua, yang satu ini juga anak gua gitu, kayak dua-duanya anak gua kan gitu. Dan kayak apa ya, perasaan yang kayak kok bisa ya gitu, dari kita dipercayakan atau lahirlah
nih makhluk mungil ini yang begitu lucu, apalagi anak kita sendiri itu adalah yang paling lucu di antara semua anak. Wow. Saya sering denger ini dari Iya, boleh tanya sama semua orang tua, pokoknya anak dia nomor 1 yang paling lucu. Nggak pernah ngelihat anak selucu itu gitu. Bingung kenapa ya gitu, tapi ya memang begitu. Nah, jadi kita sebagai orang tuanya yang harus bisa memanage untuk tahu bahwa kalau dalam in my case gitu ya, dalam kasusnya saya, kita memutuskan bahwa pasangan kita itu tetap prioritas utama kita. Sayangnya kita itu tetap harus lebih. Kalau kita bisa menyayangi anak segini, kita harus bisa nyayangin pasangan kita lebih. Gitu. Karena bagaimanapun juga kita kan bermula dengan kita gitu. Anak ini bisa ada bisa enggak kan. Gitu. Dan nantinya dia akan pergi gitu ya. Apalagi kalau durhaka ya. Jadi kita harus tetap jaga ya bersama-sama dengan kita gitu. Oke, ini kita yang single nih nyimak aja nih. Semoga langsung ngebayangin. Iya, semoga jadi tetap mau menikah ya. Jadi pelajaran ya untuk kita. Pelajaran. Oke, kita buka bab berikutnya. Oke, tadi kan kita sudah bahas nih apa arti cinta menurut Kodion dan Adele gitu ya kan. Kira-kira menurut Kodion dan Adele nih healthy relationship itu seperti apa sih gitu? Jadi kan kayak sekarang tuh kalau kita lihat di sosmed ya, Adele kok katanya nanti kita ngepostnya tuh foto pasangan gitu sama pacar, terus hashtagnya couple goals atau relationship goals gitu. Tapi kayaknya di zaman sekarang tuh kita lebih pengen yang namanya healthy relationship. Kita pengen relationship yang sehat. Kira-kira kalau menurut Adele dulu deh, relationship sehat itu yang gimana sih kriterianya? Hubungan yang sehat itu bukan hanya tentang hubungan yang tak ada konflik gitu kan. Nah, mungkin hubungan yang sehat tuh kayak yang pertama kita harus saling support. Apalagi nih untuk mahasiswa, pasti kalau pacaran tuh kita butuh support pasangan kita ya. Semangat sayang, kerjain skripsinya, makin semangat kita kan. Nah, mungkin itu tuh di dalam hubungan pacaran tuh itu paling penting sih, saling support apa yang mau kita capai gitu. Tapi goalsnya tuh pasti untuk ke masa depan gitu kan. Mungkin yang kedua, kita kalau ada masalah, menyelesaikan masalah tuh baik-baik. Gak ada nih yang harus kayak saling menyalahkan atau ngambek-ngambekan kayak anak kecil. Misalnya aku marah, kamu juga marah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Harusnya kita menyelesaikan baik-baik. Apa yang harus kita perbaiki, harus kita omongin baik-baik, kita selesaikan kayak gitu. Apa ya? Yang ketiga? Apa lagi? Mungkin rasa keamanan di dalam pasangan gitu. Kita tuh merasa aman sama pasangan kita gitu. Amannya seperti aman ini apa percaya maksudnya? Kita harus Kayak percaya. Gimana ya amannya? Yang bisa menjaga gitu. Iya, menjaga kita. Pokoknya yang Security dong dia. Menjaga. Lebih ke satpam ya. bisa dari kayak gitu sih, Maksudnya tuh satpam untuk hatinya. Iya, kayak gitu. Kita satpam dari Kayak saling menjaga. lagi salah. Jadi Mungkin itu ya sih. intinya harus memberikan sense of security lah gitu ya, harus ada rasa aman. Perlu support gitu ya. Itu bahasa Inggris saya aja. Baru hubungannya sehat gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut Koko gimana? Ya sama, setuju. Nggak gini sih, apa ya? Saya percaya hubungan yang sehat itu harus, maksudnya baru bisa terjadi kalau orang-orang yang berada di dalam hubungan itu juga sehat. Secara mental ya, kan pasti bukan fisik dong ya. Kalau fisik itu lebih kayak lari maraton bareng-bareng gitu. Tapi kan kita bicara hubungan gitu. Kalau hubungan yang mau sehat, hubungan karena kan si hubungannya sendiri kan pasif ya. Anggaplah hubungan itu kayak kontainer gitu. Hubungannya baru bisa sehat kalau pemain di dalam hubungan itu sehat gitu. Karena kalau enggak, ya pasti hubungannya nggak bisa sehat. Hubungan itu kan cuma menerima apa yang dibawa sama orang-orangnya gitu. Jadi in order for the relationship to be healthy, the people in it needs to be healthy first gitu, secara mental. Jadi datang ke dalam hubungan dengan mental yang sehat, dengan ibaratnya gelas yang penuh. Jadi enggak defisit kasih sayang, enggak kurang perhatian. Setuju banget ini. Ya, banyak gak sih kayak gitu yang ketika dalam hubungan kayak, wah ini pacar gua nggak pernah disayang gitu, jadi bentar-bentar minta diperhatiin, nggak diteleponin kesel, nggak di WA kesel.
wah pokoknya gampang banget kesel karena minus gitu. Secara kontainer dia tuh nggak ada isinya gitu. Dia memang datang mau minta sesuatu gitu. Nah ketika minta, anggaplah satu sisinya oke lah gitu, berasa cukup kontainernya cukup penuh, hidupnya cukup oke, mentalnya segala macam. Tapi jadi memberi terus dong hubungannya. Jadi satu arah terus gitu kan. Pasti nggak sehat dong buat yang memberi. Nah kalau apalagi dua-duanya begitu. Jadi si kurang kasih sayang ketemu sama si kurang kasih sayang yang lain, begitu masuk saling sedot, hubungannya yang kasihan, hubungannya kayak gua aja nggak punya apa-apa nih gitu to begin with gitu. Terus dua-duanya mau minta sesuatu gitu, akhirnya berdarah-darah. Mungkin itu yang suka orang bilang kayak toxic gitu relationshipnya gitu. Wah, lu nggak perhatiin gua, lu lebih nggak perhatiin gua lagi gitu. Wah, gitu akhirnya ribut gitu. Tapi kebayang nggak kalau ada orang yang hidupnya in the sense dia sendiri itu juga oke gitu, nggak masalah kok gitu, I'm content, cukup, nggak butuh ekstra kasih sayang. Ya semua orang butuh kasih sayang, tapi nggak kayak kalau nggak ada nih nggak bisa hidup gitu, harus dari satu pegangan ke pegangan lain. Kalau nggak ada pegangan lain nggak bisa lepas yang relate ya. Nah kalau orangnya konten, dua-duanya datang ke dalam hubungan dengan konten, akhirnya dua-duanya itu memberi ke dalam hubungannya jadi penuh. Nah akibat dari hubungan yang penuh, ini kayak kuliah ya, akibat dari hubungan yang penuh, hubungannya jadi memberi balik gitu kepada orang-orang yang ada di dalam itu. Akhirnya dua-duanya itu malah dapet. Intinya kita nggak bisa feel, jangan expect orang lain untuk fill our cup gitu. Kita harus bisa fill our own cup dulu. Betul. Kita bisa saling. Yes. Ya. Jadi datang ke dalam hubungan nanti dengan mindset mau memberi. Ketika dua-duanya memberi, dua-duanya menerima. Berarti kalau yang cuek nggak perlu ya? Sebenarnya cuek itu kan lebih ke karakter, bukan berarti dia nggak punya kasih sayang atau dia nggak penuh gelasnya gitu. Cuma emang orangnya cuek, nggak masalah sih. Gitu. Intinya dia mau memberi aja gitu ya? Iya. Intinya kamu jangan toksik. Oke, siap. Kalau ada yang toksik di salah satu relationship, maka relationship itu akan menjadi toksik. Ini cerita sekali. Pengalaman kayaknya. Wow. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kayaknya udah dari ngobrol ya kita. Makan aja. Udah lumayan kering sih. Oh gitu ya. Ini apa ya? Ini pina colada. Ini pina colada. Sepertinya Lada ini apa? Lada punya hitam, saya. lada putih. Lada Cemos. Digunakan oleh Cebos. Maaf, Ceboms, yaitu Sibom, oke. Siapa pesan ada cebos? Matcha latte. Ah, thank you. Oke, thank you. Baunya bikin salong katus. Mungkin boleh kita minum dulu kali ya. Itu apa ya? Punya Pak Andi. Tetap? Oh ini pina colada. Oh, entar apa itu terserah. Jus mangga. Enak ya ini. Matcha latte. Bikin nastar. Berarti pineapple. Tadi kan kita Ya. udah menyinggung-nyinggung dikit tentang Healthy relationship gitu ya, tentang cinta. dan yang terakhir adalah tentang toxic relationship. Nah, kita pengen bahas nih tentang toxic relationship. Pernah nggak Adele terlibat toxic relationship? Tolong cerita sejujur-jujurnya. Sebenarnya dalam hubungan tuh kita tuh tanpa kita sadari kita pasti mengalami toxic. Karena toxic yang kayak yang kecil aja deh. Contohnya kita kayak ngelarang. Itu tuh udah termasuk dalam toxic loh, Ce. Oke. Atau kayak kita tuh saling menyalahkan. Itu kan toxic juga. Pasti dalam hubungan kita sering kayak gitu. Kamu tuh gini-gini. Kamu loh yang kayak gini. Itu tuh udah toxic loh, gitu kan. Tanpa kita sadari kita udah termasuk ke dalam hubungan yang toksik. Tapi itu termasuk dalam toksik yang masih bisa kita omongin baik-baik, masih kita maklumi kayak gitu kan. Kalau kayak gitu udah sering sih, Ce. Kalau dalam hubungan kayak gitu. Pernah jadi korban atau pelaku? Korban dong. Pelaku juga? Biasanya cowok sih yang lebih toksik. Wait a minute. Oke.
Oh gitu. Enggak kan Kodion? Coba-coba tolong ya netizen boleh bantu nggak ya? Tolong komen di bawah nih ya, siapa yang lebih toksik? Jadi kan kalau misalnya di situ adalah pernah mengalami toksik kayak gitu. Mau cerita yang kayak cerita kejadiannya atau cerita yang gimana nih? Kejadiannya, oh boleh. Kayaknya seru nih. Seru ya. Perlu langsung kita ke Yang nomor kafe berapa ya. waktu itu Ini udah kebetulan? ada makanan. Aduh, lupa nih kayaknya. Berarti bohong nih, nggak 6 nih. Bingung dia. Bukan Mandi. Lebih Karena banyak. saking banyaknya. Ini Saking banyak mana. Jadi semisalnya contohnya ya. Contoh. Misalnya nih si doi kerja, dia punya kerja pakai shift ya, misalnya shiftnya malam. Terus kita pergi nongkrong nih sama kawan-kawan kita. Terus ntar kita kan happy nih. Kalau kita kerjanya siang, dia malam gitu kan. Ntar dia bilang, kamu di sana ya senang-senang, aku di sini capek lo kerja. Menurut Caca itu toksik nggak ya? Toksik. Terus kan kita kayak, kok kayak gini? Terus kita jawab aja, loh kan kita sama-sama kerja, aku sudah kerja siang, malamnya aku boleh main dong, kayak gitu. Jadi dia marah-marah, nah, itu namanya toksik, katanya itulah yang pernah dia alami. Terus juga kayak kita misalnya berkelahi, laki-laki nih yang padahal sumber masalahnya dari laki-lakinya, ntar dia tuh bilang kayak, kamu loh yang kayak gini duluan, jadi namanya manipulatif ya kan. Padahal dia yang bersalah, dia bilang kita yang salah. Kalau itu seringkali terjadi di hubungan pacaran gitu. Saling menyalahkan gitu. Iya, Bukan saling nggak ada yang mengaku siapa yang salah. nggak ada yang mengalah. Jadi kayak gimana kan hubungan kita gitu. Padahal kalau misalnya kita mengalah bukan berarti kalah toh. Nah, kan itu juga untuk hubungan baik kita kayak gitu. Kenapa Adel nggak melakukan hal itu? Jika mengalah kan belum tentu kalah. Kalau Adel sih memang pengalah kok. Kalau dalam hubungan Adel mau mengalah, karena Adel tahu kalau misalnya kita nggak ngalah, ini gimana hubungannya bisa selesai, masalahnya bisa selesai, bukan hubungannya. Masalahnya bisa selesai. Oke. Kan ada tuh pepatah, kalau misalnya kukunya panjang, ini potong kukunya, bukan jarinya. Kalau hubungannya apa ya? Kalau hubungan ada masalah, yang dipotong tuh egonya, bukan hubungannya. Tapi ujungnya putus. Berarti tangan dipotong. Itu tandanya toksiknya sudah Terpotong. Tapi gini loh Pak Andi, kalau misalnya si Adel ini orangnya yang lebih ke pengalah gitu ya, sedangkan yang cowoknya itu dia nggak bisa ngaku kalah, mungkin egonya tinggi kali. Iya, egonya tinggi. Nah kalau yang cowoknya egonya tinggi gitu, Adel yang ngalah terus, dianya capek dong. Benar. Mau ngalah sampai kapan gitu? Kadang kan kita tuh butuh ada batas sabarnya. Misalnya ada ya udah sekarang kita ngalah nggak apa-apa, besok mungkin dia mau berubah karena kita bisa mengalah gitu kan. Adel pikir laki-laki itu bakal berpikir, oh Adel ini udah mengalah loh, aku harus mengalah juga sekarang. Ternyata udah kita jalani berapa lama, dia juga kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menahan sabar lagi. Jadinya ya udah jadi end hubungannya. Kayak gitu lah kan. Topik ini kok saya merasa laki-laki salah semua ya? Karena yang cerita perempuan. Coba. Boleh kita ada lagi? Apalagi nggak apa-apa deh, saya aja yang jadi host Pak Andi. Maksudnya tadi cowok salah terus gitu ya? Oke. Karena Pak Andi pernah nih yang ketemu cewek yang Coba, toksik boleh, gitu boleh, pernah. silakan. Kok saya jadi gitu ya? Boleh nih nggak apa-apa nih 9 menit. Ya saya nggak bakal mungkin. Gimana? Udah serius bener ya saya. Iya dong. Gak apa. Nggak tahu sih ya. Saya secara pribadi kalau toxic ya Ria. 1 hour later. Kalau di takaran saya kayak kayak melarang itu mungkin masih belum termasuk toxic. Mungkin kondisional kali ya, tergantung ngelarang ngapain. Benar. Apalagi kalau kayak, tapi yang menurut saya toxic itu adalah merubah karakter. Oke. Merubah karakter. Yang menurut saya baik, kan pandangan orang baik dan benar kan berbeda-beda ya. Saya beda, pasti ini juga beda, Pak Kodion juga beda gitu. Nah, jadi ketika misalnya saya rajin bekerja misalnya seperti itu ya. Tahu tiba-tiba pasangan bilang, kamu nih kenapa terlalu bekerja sekali, tidak baik untuk badan untuk apa gitu. Tapi kan dia nggak tahu di belakang itu kita punya tujuan gitu. Kenapa kita rajin bekerja? Menurut saya itu toxic sih. Punya sesuatu yang diperjuangkan. Iya gitu. betul. Oh, oke. Nah kalau Bun ini gimana? Iya, sama ya. Kalau Bun ini gimana? Gimana ya? Hah? Maksudnya
toksiknya gimana? Pengen tahu apa? Ya toksiknya gimana sih gitu ya? Apakah pernah mengalami gitu. atau pernah menyaksikan? Misalnya contoh gini, kita naik mobil, mobilnya nggak bisa dipijak gitu, itu toksik gitu. Itu toksik. Mobil nggak bisa dipijak. Mobilnya nggak bisa dipijak itu gimana? Jok itu pijakan mobilnya, kalau mau naik jangan dipijak, ntar rusak. Oh gitu. Nah, ya kalau misalnya dari segi toxic relationship itu yang seperti Adele ceritakan yang tadi itu, saya udah pernah mengalami juga. Oh iya, saya tahu itu. Kalau Cece berarti nanti menyalahkan laki-laki lagi. Siap gitu, jadi Siap jadinya mendengarnya. Tapi kembali ke pasal 1 sih. Laki-laki selalu salah. Tapi tadi setuju banget sih sama yang Kodion ceritakan bahwa kalau misalnya salah satu dari kitanya itu sudah toksik atau misalnya egonya yang tinggi banget, gimana ya? Rata-rata itu namanya cowok pasti lebih ke mereka tuh nggak tahu salah apa, tapi mereka minta maaf dulu. Ya maksudnya tipikal cowok itu rata-rata seperti itu gitu kan. Cuma ini tipe cowoknya tuh jauh banget dari itu gitu loh. Sampai harus yang kita itu tipe yang harusnya ngalah, jadinya ngalah terus gitu, ngalah dengan egonya. Nah itu kan capekin banget ya. Oke Kak, sampai di Like, komen, dan share video ini. ya jadi intinya kalau salah satu udah toxic pasti hubungan itu jadi toxic. Yeah. Walaupun apa ya, in general kalau sampai hubungannya berakhir atau ada masalah, biasanya setiap pihak tuh pasti merasa benar sih. Maksudnya jarang betul-betul ada yang merasa salah gitu loh. Kalau lagi ada masalah kita ngomong ke A pasti berasa iya sih, tapi sebenarnya begini. Ketika kita ngomong sama si B, bener, tapi ada tapinya juga gitu loh. Pasti setiap pihak tuh punya pembelaan ya. Punya merasa benarnya sendiri, dan sebenarnya di dalam saat yang bersamaan ada bagian dalam kesalahan. Karena kalau enggak, kecil kemungkinan jadi masalah, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu memang satu pihak benar-benar salah banget, emang kacau banget lah gitu. Tapi itu kan case ya. Yang lebih general itu dua-duanya kontribusi kok gitu. Satunya mungkin berespon dengan salah, yang satu juga pas lagi nggak mau terima, bantai sekalian, jadi masalah. Padahal hal-hal mungkin berangkat dari yang kecil-kecil aja misalnya gitu. Jadi bukan nggak selalu cowok selalu salah, tapi juga nggak selalu cewek selalu salah. Biasanya kalau sampai ada masalah pasti ada yang salah gitu aja sih. Tapi lumayan setuju sih kalau itu ya kok. Karena mungkin bisa jadi walaupun misalnya si cowoknya tadi toksik apa gimana, egonya tinggi, tapi mungkin dari ceweknya kurang tegas atau ada mungkin kekurangan-kekurangan di ceweknya yang menyebabkan relationship-nya jadi gitu. Betul. Karena ya segampang itu sebenarnya kan, kalau kita nggak mau layanin, kan nggak akan jadi masalah yang berkepanjangan gitu. Segampang ini udah terlalu parah, udahlah kita nggak usah ketemu dulu, gue pulang dulu ya gitu. Kita ngadem dulu, nggak usah dilawan-lawan ibaratnya gitu. Atau udah berkali-kali putus aja. Kita nggak bertanggung jawab, bener gak sih sama orang itu? Kecuali kita udah nikahin ya. Beda ceritanya itu. Udah pada capek kan gue? Bener loh. Maksudnya kalau mau usahain ketika sudah menikah. Makanya dipilih benar-benar sebelum nikah gitu. Alhamdulillah tidak mantan. Masih bisa memilih. Masih bisa menserat gitu ya. Tapi penasaran ini, Kodion pernah nggak mengalami toxic relationship sebenarnya? Apakah karena generasi yang berbeda di masa itu nggak ada istilah toxic relationship, jadi kayak ya gitu hubungan nggak berjalan aja. Cuma pernah berada di tengah-tengah hubungan yang toksik. Jadi kebetulan ada teman dekat itu dia berada dalam hubungan yang toksik tanpa dia sadar. Nah terus terlibat gitu karena mau nyelamatin dia lah ibaratnya gitu. Kurang lebih hubungannya itu jadi ada teman dekatnya, berarti cowok ya. Teman dekatnya ini ketemu sama satu cewek di kampus. Kita waktu masih kuliah. Terus ceweknya model yang sangat clingy, kayak harus nempel terus, harus ditemenin terus, harus dianterin terus, pokoknya harus ada terus. Kalau si cowok ini lagi
nggak bisa layanin, ibaratnya nggak bisa. Om kan mau nongkrong juga sama teman sesekali atau pulang di jurusan yang berbeda gitu, udah kelasnya beda, selesai gitu ya. nongkrong langsung dicari, mesti langsung nyamperin kayak wah siap antar jemput gitu. Dan beneran antar jemput literally gitu. Makanya jadi kalau zaman sekarang mungkin udah kombinasi, udah toksik, udah apa segala macam manipulatif. Tapi di sisi lain dia kayak si perempuan ya menempatkan dirinya kayak wah gue nih nggak bisa hidup tanpa lu, satu-satunya orang yang gue bisa percaya cuma lu, kayak. Dan kalau respon cowoknya salah sedikit misalnya kayak wah nggak dijawab agak lama atau apa, dia bisa pingsan. Maksudnya mainnya begitu, pingsan, bisa masuk rumah sakit, bisa kerasukan, bisa. Tiba-tiba jatuh di kampus, dan berubah sebegitu gitu. Epilepsi gitu. Ya, jadi levelnya udah lain lah, makanya keinget banget gitu. Itu maksudnya sengaja gimana ya? Nah, kita berpikirnya pasti drama dong ya gitu. Nggak tahu sebenarnya gimana gitu. Cuma orang yang udah punya beberapa hubungan dan ketika masuk ke dalam hubungan yang baru terus dengan gampang bilang lu tuh segalanya, cuma lu yang gue bisa percaya dan segala macam, biasanya itu udah bohong. Gitu. Itu baru ya? Iya, hubungannya masih baru. Iya, nggak percaya sih kalau gitu. Iya gitu, dan ya gitu mainnya tuh lebih ke jadi cowoknya berasa gue nggak mungkin lepasin nih orang bisa pingsan, bisa sakit, bisa kayak jadi harus jadi penolongnya dia gitu loh. Padahal ibaratnya lu juga baru kenal, pacarnya juga banyak sebelumnya. Akhirnya ya mau nggak mau kita sebagai teman-temannya kayak mesti sadarin dia gitu, kayak udah cepet keluar aja dari hubungan ini udah nggak benar gitu. Akhirnya diputusin? Akhirnya dengan satu dan lain cara ya putus. Nggak pingsan, nggak masuk rumah sakit. Nah itu pokoknya kita merekayasa sehingga ceweknya merasa punya pegangan baru. Jadi dilepas cowoknya gitu. Walaupun cowoknya sebenarnya masih kayak aduh tapi gimana, udah kayak udah gitu, lu pergi aja dulu deh cepet-cepet gitu mumpung bisa lepas gitu. Tapi setelah itu cowoknya sadar nggak setelah dia keluar dari ikatan itu? Baru sadar. Biasanya kenapa gitu? Berarti ketika diajak keluar tuh nggak sadar ya? Enggak, dia masih tetap kayak aduh dia gimana nih gitu, nanti dia gitu lagi nggak gitu, kayak kebeli gitu loh omongannya bahwa dia segala-galanya, bahwa dia ini cuma dia yang bisa diandalin. Itu pacaran atau parasit sih? Tapi kayaknya memang gitu ya, kalau misalnya suatu relationship itu toxic dan pemainnya itu masih dalam relationship itu, kayaknya mereka nggak sadar, nggak bisa lihat, nggak bisa melihat lebih jauh gitu loh. Betul. Makanya kalau disuruh putus juga ya. Cuma kadang-kadang setelah keluar dari itu ya memang kita berharap kenapa sih nggak dari dulu aja nih teman-teman gua nih nyuruh gua putus gitu. Yes. Pernah nggak ngerasa gitu Del? Pernah. Pasti pernah lah. Kalau sudah putus baru sadar, kenapa nggak dari dulu aja ya? Iya gitu kan? Ada rasa geli-geli gitu ya. Apa momen paling toksiknya Adele sama mantan-mantan yang terdahulu? Yang parah ya? Nggak terlalu parah sih toksik-toksiknya. Ini mantan-mantan yang nonton nanti kayak yang mana momennya gitu, lagi nunggu banget nih sekarang gitu ya. Aku nggak ya, aku toksik nggak gitu. Nobar nggak ya kira-kira? Ini diapelin lagi. Maksudnya apa tadi? Kok diapelin? Kan udah putus. Momen yang paling toksik ya menurut Adele sih yang saling menyalahkan sih Ce. Apalagi yang cowok tuh, ini bukan menyalahkan ya, tapi ini pengalaman. Apalagi dia tuh kayak padahal dia salah tapi nyalah-nyalahin Adele. Itu kan Adele nggak suka jadinya, egonya tinggi kali, nggak mau ngalah, jadi Adele tuh kayak jenuh. Mungkin di situ sih titiknya yang paling momen malas banget, udah capek gitu. Tapi kalau sampai KDRT gitu-gitu nggak ada ya? Nggak pernah sih. Itu berlebihan kayaknya. Baru pacaran deh, belum nikah. Belum nikah, kayak mana nanti nikahnya? Terus dari yang toxic itu gimana cara Adele menghadapi itu semua? Atau cara keluar dari itu gimana? Ya kalau ada sih tinggalin aja deh. Memang sih menyelesaikan hubungan tidak segampang memulai. Pasti butuh proses kayak momennya di mana. Mungkin ada kayak kesalahan yang nggak bisa kali kita maklumi. Mungkin di saat itulah kita harus memutuskannya kayak gitu. Menurut Adele sih kayak gitu.
Jadi waktu itu memang Adele yang mutusin atau dia? Ada yang mutusin. Nanti kalau misalnya diputusin sih datang ke rumah. Aduh, kayak gitu. Itu ya namanya juga cinta-cinta monyet kan kok. Oh, cinta monyet itu ya? Masih kecil, ibaratnya kan kami ini masih cinta-cinta yang nggak begitu cinta gitu aja. Cinta main-main. Masih main-main aja. Oke, mantan Adele tahu kan tempat sini? Masih dianggap monyet semuanya. Kalau dari Kodion kira-kira kriteria toxic relationship itu gimana sih? Maksudnya kita kan lagi di relationship nih, kita pacaran nih misalnya. Gimana kita tahu kalau ini toxic sebenarnya nih? Deteksi awal. Warning. Balik ke tadi kan kita ngomongin soal healthy relationship kan. Ya, anything that is not healthy is toxic sebenarnya gitu kan. Jadi apapun yang enggak sehat, apapun hubungan ini harusnya membawa kebaikan buat dua-duanya. Jadi kalau kita masuk ke dalam hubungan dan kita nggak jadi lebih baik, hidup kita nggak jadi lebih baik, harusnya kita nggak usah ada di dalam hubungan itu dong. Oke, make sense. Oke. Jadi kalau kita ada di dalam hubungan itu dan kita nggak jadi lebih baik, atau mungkin kita nggak bisa menilai karena kita jatuh cinta gitu ya. Orang-orang di sekitar kita merasa kehilangan kita, ngerasa kita nggak seperti biasanya, underperform dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang ke arah negatif gitu ya. Ya berarti kita udah ada di dalam hubungan yang salah, di dalam hubungan yang toxic. Intinya mendingan single daripada di dalam hubungan itu gitu. Daripada di dalam hubungan yang toxic itu. Jangan terjebak untuk kayak apakah karena saya nanti dia akan berubah ya, mungkin saya bisa bantuin dia gitu. Kalau mamanya nggak bisa bantuin dia, kita juga nggak bisa sih. Kita siapa gitu? Iya, jadi masa untuk datang jadi orang yang mau sudah pahlawan kesiapan, orang yang sudah dewasa gitu, yang ada keluarganya, yang ada orang-orang di sekitar dia. Kalau dia masih begitu, ya dia emang begitu. Kok kena banget ya? Yang dulu Kayak lagi ngalamin kayaknya. Tersampaikan? Oke. Udah next. Oke, lanjut. Oke, tadi kan Anda udah cerita nih bahwasannya pacarnya sudah ke-6 ini gitu ya kan. Berarti kan gonta ganti gitu. Kira-kira apa sih yang dicari dari gonta ganti ini? Sebenarnya tuh ya sih karena kalau misalnya yang kayak Koko bilang cinta kan kok, cinta tuh bisa hilang dan timbul, apalagi kalau udah nikah. Kalau misalnya kita udah nikah, kalau misalnya nggak ada berjuang dan bertahan, hubungannya nggak akan bisa sampai tua nanti kayak gitu. Jadi lo tuh mencari tuh cowoknya yang ya jodohnya yang mau berjuang sama-sama, terus mau mempertahankan hubungan ini. Kalau misalnya kita bertahan, pasti kita tuh nanti sampai tua kita sama-sama terus. Berarti sejauh ini belum ada yang ketemu yang mau berjuang banget gitu? Nggak tahu ya, mana tahu yang ini bisa berjuang bersama atau mau bertahan. Amin, semoga nggak baru lagi. Amin. Kita kan ada minggu dari sini ya. Ini dekat aja. Nanti edisi yang tahun depan mungkin kita bisa update. Ada, nanti ada 8. Astagfirullah. Oke, kalau ini kan masa-masa pacaran gitu. Kalau dari Koko sendiri, Koko punya mantan lain nggak? Punya ya. Oke. Jadi dari mantan-mantan itu dan akhirnya sekarang sama si Cece yang sekarang, itu gimana cara Koko itu bisa tahu bahwa oh dia itu adalah the one for me gitu. Dia itu buat aku memang. Ini jodohku gitu. Taunya gimana? Salah satu hal yang paling gampang adalah gini sih. Waktu masih mantan-mantan dulu, itu sayanya sendiri emang belum jadi orang yang apa ya, bisa jadi the one. Maksudnya kadang kan begini ya, kita tuh mencari the one gitu ya, kayak wah yang mana nih gitu jodoh gua, who is that one person that is for me gitu. Sebenarnya sebelum kita cari the one, harusnya kita jadi the one dulu nggak sih? Karena kalau nggak ada orang yang jadi the one, nggak akan ada yang bisa menemukan the one itu kan? Iya benar. Ya dong, yang kita cari orangnya nggak ada gitu, karena nggak ada orang yang mau jadi the one.
Jadi sebenarnya to begin with kita harus membangun diri kita untuk jadi orang yang nantinya akan ditemukan gitu. Kalau seumpamanya kita nggak jadi orang itu, ya gimana dong, kita aja nggak akan ditemukan kan gitu. Kita mencari yang tidak akan ditemukan juga gitu kalau semua orang seperti itu. Jadi makanya fokus sebenarnya kenapa tadi bisa tahu bahwa yang sekarang ini adalah orangnya, karena ada satu masa di mana saya memutuskan untuk saya mau membangun diri saya untuk jadi orangnya yang akan ditemukan juga sama pasangan saya gitu. Nah ketika kita menjadi orang itu, ketika kita kan gitu mau cari yang terbaik dong, siapa sih mau dapetin pasangan yang tidak baik? Nah pertanyaannya kita yang terbaik bukan buat dia. Wah yang saya harapkan orang yang seperti ini, orang itu kalau ketemu kita akan menemukan nggak gitu? Maksudnya dia mau nggak sama kita gitu? Iya dong gitu. Kalau seumpamanya, oh ini kita kriterianya udah cocok nih, kita ketemu dia aja nggak merasa kita cocok, ya nggak ada gunanya kan? Kita harus jadi orang yang sebenarnya kompatibel kan? Apa sih yang kita pengen? Kita jadi orang seperti itu nggak? Are we the one gitu? Nah kalau udah kayak gitu, baru kita sebenarnya eligible untuk bisa menemukan gitu. Nah menjawab yang ini balik ke orang-orang sekitar sebenarnya. Pertama sih saya percaya sama Tuhan, maksudnya sama yang kita pasti akan ngasih signs, akan kasih hatinya akan berasa gitu. Selain perasaan cinta, ada kenyamanannya gitu loh. Nah itu kemudian family and friends, keluarga dan teman-teman, karena ini orang-orang yang mengasihi kita, mereka harusnya juga adalah filter yang baik untuk tahu apakah pasangan ini baik buat kita apa enggak gitu. Kalau kitanya mungkin ngerasa nyaman, tapi orang yang sayang sama kita, ini harus konteksnya yang sayang sama kita ya, bukan cuma just anyone. Tapi orang-orang yang sayang sama kita kayaknya enggak deh gitu. Kok kayaknya enggak seret gitu. Itu harus jadi tanda sih gitu. Harus jadi tanda. Jadi kalau itu semua oke, keluarga kita nyaman, teman-teman kita juga ngerasa oke sama orang ini, kita juga cocok. Nah itu berarti udah lebih dari 50% orang ini cocoknya harusnya. Sisanya udah tinggal komitmen, sisanya tinggal perjuangan, diusahakan, dibangun. Keluarga sebagai filter tuh poin yang saya sangat setuju sih. Kenapa, ada pengalaman? Gimana coba cerita. Ya karena hubungan itu kan bukan bercerita tentang kita berdua saja gitu kan, ada di lingkungan seperti itu tadi kata Kodion gitu. Ya nyaman di kita belum tentu di keluarga kita gitu kan. Tapi ya bukan berarti keluarga itu memutuskan 100% terhadap hidup kita gitu. Tapi setuju banget sih, jadinya ini kayak mengganti sudut pandang kita gitu loh mindsetnya. Jadi daripada kita keep looking for the one gitu, kita nyari terus the one kita tuh mana ya, mendingan kita improve diri dulu, ntar pasti juga ketemu gitu ya. Kualitas dengan kualitas lah gitu ya. Terus kita juga kemarin ada lihat itu salah satu dari kriteria hubungan yang oke, kunci dari hubungan yang oke itu katanya adalah kepercayaan. Setuju nggak kalau Adel? Setuju sih, karena buat apa kita menjalin hubungan kalau kita nggak percaya satu sama lain? Kan kita hidup kita tuh bukan hanya tentang pasangan kita, mau kemana kita, pasti kita harus saling percaya sama pasangan kita. Terus apa ya? Ya kayak gitulah, harus saling percaya. Kalau nggak, ngapain kita harus menjalani hubungan kalau nggak percaya kan? Percaya Adel itu seperti apa contohnya? Contohnya, aduh susah juga sebenarnya. Berbagi password gitu? Oh, itu nggak boleh. Itu namanya itu udah toxic tuh. Udah toxic ya? Itu kan kepercayaan ya? Itu toxic. Ya, contohnya kayak biar kalau misalnya dia mau pergi sama teman-temannya, ya udah kita percayain aja. Toh dia juga kalau misalnya dia mau macem-macem, berarti bukan kita pilihan dia, kayak gitu. Kalau misalnya dia sayang sama kita, dia nggak akan melakukan hal-hal yang nggak sewajarnya. Pasti dia akan menjaga perasaan kita, kayak gitu. Oh gitu ya berarti. Ini sudut pandang orang pacaran sih kok. Oh gitu ya. Beda lagi sama orang yang sudah menikah ya kan. Kalau menurut Koko gimana? Nambahin dikit boleh nggak dari yang ada itu? Tadi yang terakhir itu kan, kalau seumpamanya dia kita kasih kepercayaan keluar sama teman, harusnya dia bisa jaga perasaan kita. Sebenarnya lebih penting daripada
kita nih harus punya integritas jadi orang. Kalau kita ngelaba, sebenarnya kita nggak punya integritas dong, karena komitmen kita nggak bisa pegang, gitu. Jadi mencari orang yang bisa pegang integritas diri sendiri itu lebih penting daripada bisa jaga perasaan kita. Oke. Karena kalau yang dia pikirin, nanti gimana cara menjaga perasaan dia, itu nanti akan tergoyang dengan ya perasaan dia kepada kita. Kalau dia cinta dia akan jaga, kalau dia nggak cinta dia nggak jaga lagi dong. Tapi kalau dia pegang integritas diri sendiri, ya itu harusnya kita bisa lebih percaya. Nah, sehubungan dengan itu sebenarnya kepercayaan itu kan harusnya bisa gini. Orang itu bakal dapat kepercayaan kalau dia itu bisa dipercaya. Jadi in order to be trusted, we need to be trustworthy. Kita harus jadi orang yang memang bisa dipercaya dulu. Jadi sebabnya itu nggak boleh karena apakah pasangan kita, apakah apapun yang bisa kita lakukan. Untuk jadi orang yang bisa dipercaya itu sebabnya harus diri kita sendiri. Kita harus jadi orang yang memang bisa diandalkan, yang memang bisa dipegang perkataannya, yang bisa yang kredibel gitu. Nah, kalau orangnya begitu, sebenarnya gampang kan untuk mempercayai orang seperti itu, gitu. Mau dalam hubungan, mau dalam kerjaan. Kalau orang kita tahu ada seseorang yang dia tuh bekerja dengan baik, kan kita nggak perlu pantau-pantau dia akan bekerja dengan baik apa enggak, karena dia ini memang bekerja dengan baik, bukan karena dia mesti bekerja ketika kita lihat atau dia bekerja buat kita. Dia memang adalah pekerja yang baik, itu begini gue. Gitu. Orangnya memang sudah kredibel, jadi kita nggak akan perlu terlalu khawatir dia kerja nggak ya, apa dia lagi main, selesai nggak ya, kita tahu dia orang yang menyelesaikan, gitu. Nah, untuk bisa kasih kepercayaan kepada orang, pertama-tama kita harus tahu orang itu bisa dipercaya, berintegritas nggak gitu ya. Ini pikiran jadi lebih terbuka gitu. Oke. Udah merasa terbebas. Oke. Oke Bu Dini, kita sudah banyak bahas tentang cinta, toksik dan sebagainya begitu ya. Kali ini kita mau ngapain lagi? Kita bakal masuk ke sesi Yes or No. Ini ngapain? Nah, ini kita bakal dikasih apa ini? Lollipop. Ini kayak profesi di bandara. panas ya. Ini apa nih? Ini kenapa ada ini? Kenapa nih? Jadi di sesi ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan ataupun statement yang dibacakan oleh operator kita. Oke. Terus kita harus jawab yes. Kalau yes kita angkat yang hijau. Kalau no kita jawab yang ini, yang merah gitu. Tapi jawabnya harus dalam 3 detik. Oke. Gitu. Pertanyaan saya kita main. Dan pertanyaannya kita nggak tahu. Oh iya? Sebagai host kita juga nggak tahu. Satu kelas ya? Iya. Saya boleh ke WC bentar. Oke, boleh kita mulai? Pertanyaan pertama. Kok jadi deg-degan? Gimana ini rasanya jadi narasumber gini? Tolong jangan aneh ya. Pernahkah kamu mengalami cinta lokasi? Jawab dalam 3, 2, 1. Cinlok ya, cinlok kan ya? Cinlok kan? Enggak pernah. Oh benar. Ini cinloknya gimana nih Kak? Lokasi ini kampus juga termasuk kan? Terus jatuh cinta di kampus itu berarti Iya. Karena Oh, kampus ini juga baru pernah. Kalau kabar saya yang udah 5 belum pernah. Belum pernah, nggak tahu apa-apa. Saya saksi hidupnya. Semua di luar. Oh berarti dari luar circle gitu ya? Luar circle. Ini kayaknya menarik nih. Ini paling menarik sih. Gimana? Dari respon netizen paling banyak kayaknya. Enggak, seperti kadang-kadang kan kampus kayak waktu di masa kuliah nggak pernah gitu. Sepuluh. Spill baju pink boleh. Gimana kalau dari Kokodo? Kalau editor letak foto di sini ya. Kasih inisial sama foto sekalian. Iya. Kalau Koko pas kapan nih? Pas di kampus. Oh berarti pas kuliah? Iya, pas kuliah. Satu jurusan? Satu kelas ya kayaknya waktu itu. Makanya bisa cinlok.
Cuma Sibom ini sebenarnya sampai jadi apa nggak sih? Kadang sampai jadi, kadang enggak ya. Berarti Kalau ini enggak jadi. enggak. Cuma merasa dari temenan terus nyaman sepanjang semester itu jadi sering bareng gitu karena aktivitasnya kan sama, kelasnya sama-sama terus, jadi bareng begitu. Tapi udah lewat dari itu, ketika udah bisa ya udah enggak gitu karena memang gak jadian ya. Saya sih sama sih, bareng ditinggal gitu. Menyedihkan. Bareng ditinggal gitu. Oke. Akan pun ini jangan merasa bebas ya. Kita maunya mah itu. Oh, iya, Iya, bener. mirip-mirip gitu sih. Maksudnya satu kelas, terus mungkin banyak kerjaan kelompok dan segala macam ya, jadinya nyaman. Itu ya, di kuliahan atau sekolah kan ya? Oke, skip. Pertanyaan kedua, masihkah berhubungan dengan mantan? Jawab dalam 3, 2, 1. Kok bohong? Itu bukan mantan itu, jangan sembarangan. Mana PDKT? Masih Enggak sih, enggak. Enggak, ini jangan dibahas, ini berbahaya semua. Berarti mantannya Adel nggak ada yang berhubungan sama sekali lagi. Mungkin Kamu bohong. Beneran kok, orang tuh mau musuhan aja kayaknya. Kemarin putus nyambung. Itu kan pas mau nyambungnya berbaikan. kalau punya bapak gimana? Kayaknya masih teman semua sih sampai sekarang. Maksudnya sejauh ini walaupun waktu pacaran sebelumnya juga ya nggak berhasil karena kan nggak jadi gitu. Cuma udahannya juga baik-baik. Jadi emang sama-sama memutuskan kayaknya emang ini bukan waktunya yang pas atau kayaknya kita nggak sekompetitif itu. Jadi kita udahan dan masih temenan. Tapi bukan masih temenan yang sampai sekarang kita masih nongkrong lagi gitu ya. Maksudnya kita nggak saling blog, mungkin di Instagram follow-followan. Kalau pas lagi ada mungkin tahun baru atau apa, gitu. Ya atau ada story terus bisa komen sesekali gitu aja sih. Kalau nggak komen tiba-tiba kangen. Komen tiba-tiba lanjut. Iya, saya setuju sih kalau itu. Kayaknya mungkin lebih ke waktu itu putusnya baik-baik apa enggak, gitu kali ya. Iya, Kalau misalnya putusnya nggak baik-baik, mungkin ya ngapain kontek-kontekan gitu. Iya. Kalau misalnya baik-baik ya mungkin sama-sama udah dewasa gitu. Ya lu gua yang serah lah gitu ya. Tapi kalau saya kalau udah mantan ya harus ada komunikasi lagi sih, menurut saya ya gitu. Maksudnya komunikasi. Takut ada rasa itu lagi nanti. Nah, kayaknya mengingatkan Adel ya. Nggak mau komunikasi. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, pernahkah cemburu jika pasanganmu melirik perempuan atau laki-laki lain? Jawab dalam 3, 2, 1. Enggak ya? Soalnya bohong. Enggak. Kalau lirik langsung cut ya, langsung jadi Enggak. Maksudnya ini kan cuma melirik ya kan. Cuma maksudnya bukan yang kayak melirik seperti apa gitu. Gimana kalau dia tengok K-pop? Beda lagi tuh kok. Kan maksudnya kan cowok gitu Kan kan. lihatnya dari layar. Kalau misalnya Ya maksudnya kayak gitulah. Maksudnya kalau hanya sebatas melirik, menurut saya sih nggak masalah sih ya gitu. Kecuali kalau meliriknya nanti Gini gitu, gitu. Wah udah kayak X-ray gitu kan gitu. terus mengikuti. Itu. Ya kayak gitu ya sih menurut saya. Kalau Adel sih lebih kayak Adelnya yang malu. Misalnya kita lagi berdua di bareng, dia ngeliat cewek lain, ada lah yang malu. Masa dia punya cewek, dia ngeliat cewek lain kayak gitu. saya paham itu. Iya. Kalau ini Ya nggak srek aja gitu. Kan kita misalnya lagi makan bareng, masa dia ngeliatin orang lain gitu. Kalau ini sih lebih ke memang ada kejadian spesifik ya. Gimana dong? Serius. Maksudnya kan kita tahu pasangan kita itu punya orang yang ngejar, ada orang yang ngejar dia dan kita tahu. Nah kebetulan pasangannya bukan orang yang kayak dia, lebih ke cuek gitu. Jadi yang ngejar tetap somehow orang tertentu ini tetap terang-terangan menunjukkan masih tertarik,
dan kita berharap dicuekinnya parah gitu karena kan lu udah sama gue sekarang gitu. Tapi nggak separah itu dicuekinnya, dalam artian ya kan cuma balas sebatas temen, tapi kesel karena tahu orang itu ngejar gitu, jadi kayak gitu kenapa sih masih dibales gitu. Kan cuma jawabin pertanyaan yang umum gitu, iya sih tapi tetap kesel. Kalau poin itu saya marah. Saya nggak suka. Tapi kalau sekedar melirik ya pasti ya udah terserah gitu. Oke. Next. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju? Pacaran itu nggak perlu lama-lama, langsung aja ke jenjang yang lebih lanjut. Jawab dalam 3, 2, 1. Tergantung. Iya. Berapa lama ya? Ya kalau 20 tahun ya siapa mau gitu. Tapi kalau setahun dibilang lama ya gimana? Operator boleh mau penjelasan. Ini operator curhat atau gimana? Dengar operator. Lanjut. Setuju atau tidak setuju? Sharing password bareng pasangan, HP, sosial media dan yang lainnya. Jawab dalam 3, 2, 1. No. Tidak. Ini tinggal. Oh ya. Mungkin poin ini berbeda ya. Oke ya. Ini beda nih. Kalau ngangkat yang ini kan istri kayak yang mana emang gue nggak tahu. Tapi kalau udah married kayaknya ini deh. Iya benar. Kalau posisinya married mungkin ya. Tapi Gitu. kalau pacaran kayaknya Enggak lah. Masa sampai pin ATM dan pin dan sebagainya harus tahu gitu. nanti kalau putus gimana? Iya. Capek gue ngumbahinnya. Kalau yang udah nikah tuh lebih kayak mending bareng biar nggak Bersama gitu ya. Ingetin sekalian karena ada apa-apa bantuin dong gitu. Nanti kok pacaran tiba-tiba putus gitu kan, tukar password ke bank lagi gitu lagi. Ada kejadian gitu loh. Dihack. Oh ya? Iya. Pernah? Pernah ada, maksudnya bukan pengalaman ya. Oh gitu ya. Oh iya. Selanjutnya, pernahkah kamu dijadikan ban serap? Jawab dalam 3, 2, 1. Dua nih, tiga nih. Ini sesi ini kayak sesi saya sekali. Atau truk ban apa nih? Kenapa kamu dibanin? Ini juga. Pernah? Kan kita nggak tahu kalau misalnya dia punya pacar, didekatin itu udah gimana. Jadi pernah yang dia udah punya pacar. Setelah itu tahu. Setelah itu tahu ya udah nggak lagi. Oh gitu. Luar biasa. Luar biasa. Nggak tahu sih ya, apakah itu ban serap atau tidak kan? Tapi kan nama proses PDKT itu bisa saja dia bisa dengan satu atau dua orang gitu ya kan? Kan PDKT kan bukan yang udah menyatakan oh kita pacaran ya gitu. Tapi kalau itu termasuk ban serap ya berarti saya pernah. Tapi kalau menurut Koko nih, oke nggak misalnya kalau misalnya kita PDKT, tapi kita PDKT lebih dari satu orang. Jadi misalnya saya coba PDKT 5 misalnya kita 5 gitu. Kalau 5 mah nanam benih. Oh gitu. Agak capek ya. Sampai ngurus satu aja. Ntar lupa lagi. Kemarin film yang kamu nonton bukan sama yang ini, sama yang ini. Iya betul. Bisa ngomong gitu ya kan. Tergantung juga PDKT itu konteksnya apa sih? Maksudnya yang disebut sebagai PDKT apa nih? Kalau bangun hubungan dalam artian kita mulai chatting karena tertarik sama seseorang gitu, kayak tertarik dalam artian kita temen, ini orang kok menarik ya, kayaknya enak diajakin ngobrol, terus kita lanjut ada ngobrolan pribadi yang nggak selalu dalam lingkup pertemanan bersama-sama. Kalau lebih dari satu orang kayaknya masih wajar-wajar aja, karena rasa tertarik kan boleh dong gitu. Tapi kalau banyak sebenarnya balik ke sanggup apa enggak sih gitu, melakukan gitu. Banyak capek nggak sih ngejawabin beberapa WA, apalagi kalau PDKT pasti lebih intens kan ya. Kalau nggak intens kan ngejar namanya kan kalau PDKT. Nah kalau masih di batas itu kayak ada orang yang saya kayaknya tertarik mau tahu lebih lanjut, itu kalau lebih dari satu kayak masih fair aja. Tapi kalau udah mulai ngedate, nah itu udah gak benar. Kalau ngedate sama lebih dari satu orang, walaupun belum pacaran, tapi udah mulai kita dinner berdua, kita nonton berdua, itu kan udah lain. Nah kalian bukan ngobrol lagi nih, tapi udah dating walaupun gak pacaran. Iya. Nah itu kayaknya nggak cocok lah gitu. Maksudnya Saya satu dulu pastikan oke apa enggak, kalau nggak oke
selesai dulu, walaupun nggak pacaran tapi kan tetap bisa diselesaikan prosesnya. Baru sama yang berikutnya. Biar fokus. Iya, biar fokus ya. Jadi buat Sarah kemarin Sepertinya ya. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya, pernahkah merasakan fase jenuh dalam hubungan? Jawab dalam 3, 2, 1. Ya. Terus semua ya. Makanya punya mantan kan. Bener tuh. Maka itu udah 10 tahun. Pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak setuju? Cinta lebih penting dari uang? Jawab dalam 3, 2, 1. Aduh, enggak sih. Beda lagi yang menikah sama yang belum ya. Ya benar. Menikah dan pacaran mungkin berbeda ya gitu ya. Iya. Karena realistis saja, maksudnya cewek sekarang yang saya ketemui banyak gitu ya. Kau tidak melihat cowok itu bekerja atau punya bisnis atau punya penghasilan seperti itu, kayaknya agak susah deh gitu. Lalu kalau kita juga pasti lagi-lagi punya kriteria gitu kan. Nah, kriteria itu juga pasti tolak ukurnya itu juga gitu. Setahu saya ya, yang saya lihat selama ini gitu. Ini kok pilih ke kami dua terus ya? Kayaknya nggak ada yang lebih penting apa enggaknya gitu sih. Maksudnya kalau yang namanya cinta itu namanya uang itu memang penting gitu loh. Maksudnya kita memenuhi kebutuhan hidup, kita mau merit itu pasti kita butuh duit gitu. Tapi kalau misalnya cuma ada duit, nggak ada cinta, itu juga nggak bisa. Tapi kalau ada cinta nggak ada duit juga nggak bisa gitu. Jadi kayaknya sama-sama penting. Nggak bisa mana yang lebih penting gitu. Dan di dunia ini kalau ingin bertanggung jawab semua pakai duit. Ya gitu. Walaupun ini sih maksudnya makin kesini ya setelah menikah makin plus dengan kondisi ngelihat kondisi kehidupan belakangan ini makin menuju ke hari-hari sekarang, saya tuh ngelihat uang itu jadi makin gampang dicari tapi juga makin gampang hilang. Dalam artian uang itu lebih jadi sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dipegang kayak pasir gitu loh, atau kayak air nggak bisa dipegang gitu. Karena satu hari kita bisa punya, di hari yang lain kita bisa kehilangan uang itu. Nah, walaupun bukan cintanya sebenarnya lebih penting, sebenarnya dalam hubungan ya tetap cinta dong, karena kan kita stick together, fight together gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh bilang yang lebih penting daripada uang itu adalah karakter sebenarnya, karakter, integritas. Jadi kalau kita punya what it takes to earn money, sebenarnya nggak ada uang pun kita punya future value. Orang itu akan tetap mendapatkan uang kok gitu, karena dia punya karakter, karena dia punya integritas gitu. Jadi dalam hubungan, kalau kita sudah pastikan orang yang pasangan kita adalah orang yang berkarakter baik, mampu bekerja dan apa segala macam, nggak ada uang pun nggak apa-apa, percayalah dia akan mendapatkan uang. Setuju. Kalau itu setuju. Karena uang bisa kita cari. Oke. Lanjut. Pernahkah ngomongin hubungan ke keluarga dan berencana ke jenjang yang lebih lanjut, tapi batal? Jawab dalam 3, 2, 1. Sebenarnya sih pertanyaan ini untuk teman saya banget sih ya. Ya sebelah kanan mungkin. Nih beda kubunya gitu lagi ya. Sebenarnya sih kalau pribadi saya, kalau untuk kayak memperkenalkan ini calon istri itu tidak ya. Tapi kayak misalnya untuk mendekatkan, memulai untuk mendekatkan ke keluarga itu pasti gitu. Kayak oma ini, pa ini lagi gitu lah. Tapi kalau untuk berbicara tentang jenjang pernikahan itu sih enggak. Tapi teman saya ada Kodion, tapi ujungnya batal. Ditinggal nikah lagi Kodion. Gimana? Ada nih di belakang kamera nih. Tolong itu munculkan fotonya di sini ya, gitu. Oke, next. Pernahkah menyesal setelah hubungannya berakhir? Jawab dalam 3, 2, 1. Misalnya kenapa nggak lebih cepat ya? Kalau itu iya. Menyesal karena sebenarnya karena udah lama juga hubungannya kan, sebenarnya nggak yang terlalu gimana gitu untuk harus berpisah. Tapi mungkin ada kesalahan dari Adel juga, makanya Adel menyesal gitu. Maksudnya mungkin bisa diperjuangkan lebih gitu ya? Iya, sebenarnya bisa, cuman
karena mungkin dia udah capek juga sama Adele, ya udahlah gitu. Oke. Oke. Koko gimana? Nggak menyesal. Nggak menyesal. Karena semua kan udahnya baik-baik dan yang memang mau dipertahankan masih dipertahankan sampai sekarang. Dan semua hubungan yang sudah berjalan itu juga sebagai pembelajaran kita kan. Yes, ini benar banget. Kayaknya kalau misalnya nggak ada hubungan yang itu, nggak ada kita yang sekarang gitu. Bener. Bener sekali. Oke, next. Pertanyaan terakhir, pernahkah ditinggal nikah? Jawab dalam 3, 2, 1. Balik layar bisa jawab nggak? Aku sendiri. Astaga, aku boleh Gimana? Yang Oh, mana? dia nggak ada memang serius. Coba dicek ransipnya. Maksudnya kalau ditinggal nikah lebih ada hubungannya berakhir, sama-sama udahin. Terus setelah itu ya dia menikah lebih cepat daripada saya ya sangat mungkin kan. Itu bukan ditinggal nikah, bukan. Ini yang ini gimana Pak? Nah, Gimana ini- nih Bapak? Waktu SMA sih ya, mungkin waktu SMA. Ya, waktu SMA. Iya, jadi ketika tamat SMA itu ya kita masih punya status gitu. Punya status. Ada satu waktu tiba-tiba Oke, mungkin tadi kita udah ngobrol, kita udah sharing-sharing, terus ya kita tukar pikiran lah intinya ya, Dion dan Adele. Mungkin untuk penutup di hari Valentine nanti, kira-kira mungkin ada yang mau ngirim pesan untuk orang terkasih gitu. orang tercinta. Silakan Adele. Oh jadi malu nih. Ngomong apa ya? Untuk siapa dulu nih? Untuk pacar boleh emang ya? Oh boleh. Boleh dong. Kan orang tercinta gitu kan. Siapapun itu ya kan. Jangan berhenti untuk berusaha untuk berbuat baik, memperbaiki menjadi diri yang lebih baik. Terus jangan lupa untuk berjuang dan bertahan untuk kita ke depannya. Lagi ya, jangan pernah sia-siakan orang yang selalu sayang untuk kamu, yang tulus sama kamu. Karena orang baik gak akan datang 2 kali. Orang baik gak datang 2 kali. Oke, dari Dion gimana? Ini berarti yang versi nikah harusnya lebih yang kayak Iya. jangan lupa makan jemuran, makan siang, kurang transfer gitu. Shopee-nya gitu. nonton nggak ya? Disuruh nonton aja ya. Nyampe ya. Apa? Kalau yang seriusnya ini sih momen ketika menyetujui untuk diajak ketemu makan malam di waktu itu adalah momen terbaik di hidup gue. Karena di situ ketemu malam. Bisa nikah lah. Oke, luar biasa ya Dion dan Adele. Thank you banget. Thank you. Sudah hadir di Nombar PI episode kali ini ya. Tadi sharing-sharingnya dan dapat insight-nya itu luar biasa banget. Semoga ini bermanfaat untuk bisnis kita semuanya. Oke, tidak ada lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.